Bismillahirrahmanirrahim. Sudah direkam? Sudah. Mangga. Sudah. Siap atuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita hari ini, hari Senin, tanggal 6 Juni, bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat untuk mengikuti meeting Zoom mingguan PPC. Untuk mengawali kegiatan ini, kita awali dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara untuk yang pertama ini kita mulai dulu dengan bedah buku ya, bukan bedah buku tadi apa? Baca ya? Iya, baca buku. Baca buku, sharing buku yang akan dibawakan oleh Pak Yoko. Judul bukunya tadi apa? Jiwa-jiwa yang lelah ya. Iya. Ini kayaknya dipilih itu mah, Pak. Betul, jiwa-jiwa yang lelah. Betul. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, biar Pak Yoko bisa langsung gas ya Pak ya. Mari kita mulai saja. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini tentang, judulnya Jiwa-jiwa yang lelah, tentang masalah depresi ini. Mudah-mudahan kita sih jangan depresi lah, santai aja ya dalam hidup. Karena apa sih yang sebetulnya, kalau kita sebagai muslim kan apa ya, ada trik-triknya untuk menangani depresi gitu kan. Ini kan karena kalangan di luar orang Islam, jadi bikin suatu buku tentang menangani depresi secara pemikiran pengarangnya gitu kan. Tapi kayaknya Rahma Kusarjanti ini orang Indonesia juga ya, Kang Tio. Iya, betul. Jadi ini secara pemahaman secara global mungkin ya. Iya, mangga. Jadi ini isi tentang masalah depresi. Depresi lebih berat daripada stres katanya gitu kan. Kalau kita googling di Google gitu kan, menurut Dokter Chin Willy dari Halo Dokter tahun 2019, bahwa gejala depresi itu ada dua aspek psikologis dan aspek fisik gitu. Jadi aspek psikologisnya diantaranya ciri-cirinya selalu merasa bersalah, putus asa, rendah diri, dan ada perasaan tidak berharga, cemas dan khawatir di luar kewajaran, mood yang buruk dan sedih terus-menerus, susah konsentrasi, berpikir serta memutuskan sesuatu, tidak tertarik serta tidak memiliki motivasi terhadap semua hal. Ya, dan yang ketujuh, pada kasus ekstrim muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan mencoba bunuh diri. Ini secara psikologis ya. Kalau secara fisik, gejalanya meliputi selalu merasa lelah dan tak bertenaga, tidak berselera makan. Ketiga, insomnia atau malah hipersomnia. Tiga, pusing dan nyeri, tapi penyebabnya tidak jelas. Kelima, gerak tubuh dan cara bicara yang cenderung lebih lambat daripada biasanya. Yang keenam, kehilangan gairah seksual. Ketujuh, berat badan yang berubah. Nah, di sini dalam buku ini dibedah di antara depresi bukan hal yang sepele. Jika tidak ditangani dengan baik, entah apa yang akan terjadi di kemudian hari, namun sesungguhnya kesadaran akan kesehatan mental masa kini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Di saat kita memiliki cita-cita yang ingin dicapai dalam hidup, karena satu hal dan lain, kita mengalami depresi sehingga merasa skeptis dan dengan masa depan dan merasakan kekosongan luar biasa. Kita tidak semangat menjalani keseharian dan senyum yang kita perlihatkan pada orang-orang di sekitar kita tidak tulus. Kita dapat menangis
menangisi suatu hal dan tidak dapat mengendalikan emosi kita dengan baik. Konsentrasi kita dalam menunaikan pekerjaan dan tugas buyar tanpa dapat disatukan lagi dengan mudah. Rasanya hanya ingin sendiri di kamar, tidak melakukan apa-apa, bahkan tidur sekalipun enggan rasanya. Rasanya hidup seperti hampa dan kita mendadak hilang arah dan tujuan. Pengidap depresi tidak selamanya bermental lemah, mungkin tekanan yang datang kepadanya sudah terlalu berat, tanpa dapat dia ditangani sendiri, bahkan bisa saja dibantu orang lain, tetapi masih tetap terlalu besar. Pernahkah kita merasa diri ini benar-benar sesak dan ingin menangis, tetapi tidak bisa, atau mungkin malah sebaliknya, kita baru saja mengalami peristiwa yang sangat mengguncang, tetapi kita semua sekali tidak merasakan apapun, sehingga kesannya seperti kita baik-baik saja, hanya merasakan kosong saja. Jika ya, apa kita menyadari bahwa kita sedang mengalami tekanan mental tanpa kita sadari? Setiap orang berhak take a moment to be sad in the cry. Tentu saja kita dapat kembali ke kehidupan yang nyata nantinya, tetapi bukan berarti kita tidak boleh menikmati momentum kesedihan. Hal yang perlu dilakukan sebagai seorang dengan tekanan mental adalah meluapkan emosinya, menangislah, marahlah. Tetap menjaga diri dan orang lain, tapi jangan semakin menekan emosi. Bersabar adalah hal yang sangat baik, tetapi emosi negatif perlu dilepaskan agar tidak mengendap dalam pikiran dan hati. Endapan emosi negatif tersebut dikhawatirkan akan meledak sewaktu-waktu. Entah apa yang akan terjadi jika kita meledak emosi negatif, apalagi di saat mungkin kurang tepat. Jika kita harus menghadapi orang yang sedang mengalami tekanan mental, temani dia. Temani saja tanpa kita harus mengatakan apa-apa. Tunjukkan padanya bahwa mereka berhak untuk bersedih, meluapkan emosi, serta menangis. Pinjamkan bahu kita, dengarkan keluh kesahnya. Jika dia membutuhkan saran, maka sarankanlah, padahal yang tidak menahannya dari sedih. Tunggu dia hingga dapat kembali berdiri tegak dan kedua kakinya, barulah kita dapat menyemangatinya lagi untuk berdiri. Apakah olahraga akan efektif meredakan simptom depresi? Tentu olahraga belum dapat menyelesaikan akar permasalahan depresi, tetapi membuat diri kita sendiri lebih baik, tenang, dan rileks juga merupakan usaha untuk menjaga kesehatan mental. Bahkan sebaiknya kita mulai rutin berolahraga tanpa harus mengalami depresi terlebih dahulu. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Setahun terakhir ini tepatnya semenjak pandemi, mencoba bersepeda sekolah meski perjalanan yang cukup jauh antara rumah ke sekolah sekitar 1 jaman, tapi mencoba menikmati alias tidak ngoyo. Dan ternyata asik juga semenjak bersepeda menjadi menyapa baju tetangga, bahkan orang yang tidak dikenal saat melewatinya. Beberapa kalimat favorit dalam buku ini: 1. Depresi merupakan salah satu gejala gangguan jiwa. Tetapi jika ditangani dengan tepat, depresi tidak akan berkembang menjadi gangguan jiwa. 2. Keluarga yang disfungsional tidak hanya melulu tentang orang tua yang hubungannya atau komunikasinya mulai mendingin, disfungsional, dan konteks jika menunjuk pada apakah orang ini memiliki mental yang tidak sehat. 3. Masa depan adalah sebuah misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita maupun orang-orang terdekat kita. Jika kita berpikir bahwa segalanya tidak akan berubah, belum tentu. Ya, itulah ringkasan dari buku Jiwa-Jiwa yang Lelah. Mari kita diskusi. Intinya adalah bagaimana pengalaman ataupun ilmu yang didapat dari teman-teman semua. Kemungkinan keluarga kita, saudara kita yang mengalami depresi, untuk terus memberi semangat ataupun memberi solusi yang terbaik orang-orang yang mendapatkan dalam depresi tersebut gitu. Begitu saja Kang Tio semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus buat Pak Yoko dan Kang Febi. Alhamdulillah. Enggak Kang Febi.
Ya, siap. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Yoko atas pemaparannya tentang buku Jiwa-Jiwa yang Lelah. Itu kok ada ini ya, merasa saya. Gimana teman-teman, ada yang merasa depresi kan Feby? Iya. Dari beberapa ciri-ciri yang disebutkan sama Pak Yoko tuh ada ya. 80% kayaknya. Apa aja tadi cirinya, coba di chat, diketik di chat, siapa tahu. Ada Apa nggak aja tadi Pak Yoko? ciri-cirinya Pak Yoko tadi apa aja? Yang diingat satu sih tadi tuh. Kehilangan gairah atau apa gitu Dit ya. Gairah Rasanya. seksual. Iya, itu ingat banget tadi. Mengerikan Fokus itu. aja. Yang gitu mau fokus aja Kang Tio tuh ya. Ya, tidak bisa Gimana merasa kemarin seperti Bapak yang merasakan hal seperti itu? Apa benar? Sepertinya benar. Sepertinya. Iya. banyak sih tadi. Salah satunya Iya. nggak bisa kontrol emosi juga katanya ya. Apa aja coba Pak Yoko bisa dibacakan lagi Pak Yoko, punten. Ciri dari orang depresi dari secara Kang Tio psikologis ya. punten diketik di chat Pak Yoko. Oke, siap. Ya, mangga. Ciri secara fisiologis, satu, selalu merasa bersalah. Selalu merasa bersalah. Kedua, putus asa, rendah diri, dan ada perasaan tidak berharga. Terus Pak. Ketiga, cemas dan khawatir di luar kewajaran. Cemas dan khawatir di luar kewajaran. Itu kayak gimana Pak, cemas dan khawatir di luar kewajaran? Jadi cemas yang terlalu gitu, kayak gini teh, kayak Overthink ini. teteh mau bersepeda, takut jatuh, berlebihan gitu. Jadi nggak wajar gitu. Berlebihan. Padahal kan belum tentu gitu kan, kita selalu hati-hati di jalan gitu, teteh bersepedanya di pinggir jalan, nggak terlalu tengah ataupun lihat kanan kiri atau ini gitu kan. Jadi cemas yang keterlaluan gitu, di luar kewajaran. Keempat, mood yang buruk atau sedih yang terus menerus. Nah, siapa yang bad mood terus? Yang bad mood aja terus-terusan tuh salah satu cirinya tuh. Yang kelima, susah konsentrasi. Susah konsentrasi, berpikir serta memutuskan sesuatu. Bingung memutuskan sesuatu mungkin ya. Pikir setelah mengambil keputusan. Jadi susah konsentrasi berpikir, jadi akhirnya mungkin memutuskan sesuatunya nggak tepat gitu ya, karena nggak susah konsentrasi. Ngeblank. Terus. Ya. Keenam, tidak tertarik serta tidak memiliki motivasi terhadap semua hal. Keenam, tidak tertarik serta tidak memiliki motivasi terhadap semua hal. Apa yang tidak punya motivasi hidup? Secara psikologis berarti ya Pak, yang tadi yang disebutkan tuh ya? Ya, ini psikologisnya. Yang ketujuh, fisik ada nggak Pak? Pada kasus ekstrim, muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan mencoba bunuh diri. Ini psikis nih, masalah depresi. Saya ngalami nih, mau bunuh diri dulu nih. Jujur. Kapan Pak Yoko? Ini waktu posisi dalam posisi menduda gitu teh. Duda. Ya, posisi menduda, terus keadaan sakit, nggak ada satupun orang yang nengok, minta anak nengok pun hanya hitungan 5 menit kembali lagi gitu kan. Terus nanti gimana kalau saya meninggal ini dalam kondisi sakit, nggak ada yang ngurus gitu kan. Ini depresi bener, depresi perasaan. Jadi begitu baca buku ini, oh saya ngalami dulu gitu. Gitu. Gimana Pak? Ada tipsnya nggak Pak? Kok bisa bangkit gitu ya dari posisi luar biasa itu sekali? Saya merasakan begitu sangat tuh sampai saya mungkin harus bunuh diri. Demi Allah saya nggak bohong nih. Ini pengalaman saya. Tapi ada orang yang sayang sama saya, adik saya, terus istri dulu pacar saya gitu. Ini memberikan semangat yang luar biasa. Ayo bangkit, kamu bisa gitu kan. Ayo semangat gitu kan, masa depan
kita raih dengan semangat, tenang, kita punya Allah gitu. Pokoknya beri semangat terus. Akhirnya itu sampai HP saya tuh dimatiin. Jadi akhirnya menghubungi gimana caranya gitu kan. Oh, adik saya nanyain ke Iis nanyain ke Adi gitu kan, gimana ini si kakak kok nggak bisa ditelepon gitu kan. Akhirnya jadi bingung gitu kan, takut juga gitu, takut kejadian apa-apa. Emang situasi untuknya intinya Allah menyelamatkan gitu kan. Allah menyelamatkan, akhirnya saya merenung, beristighfar gitu kan, ya Allah kok sampai begini. Akhirnya saya buka lagi, di-on-kan lagi HP-nya, nah baru telepon gitu kan. Masuk telepon gitu, ngasih tahu ada apa, kenapa gitu kan. Saya udah nggak kuat gitu kan, hadapi beban hidup yang luar biasa. Ngerinya gitu. Bayangin dalam kondisi menduda, kerjaan lagi sepi, lagi sakit, yang punya kontrakan rumah ngusir Kang sampai padahal waktu kontrakan masih lama, tapi nggak tahu kenapa ngusir gitu kan. Ya udah mungkin perjalanan hidup begitu ya. Sampai dilempari pintu rumah sampai pakai sampah gitu. Nggak depresi juga, hidup sendirian di rumah. ngeri banget. Makanya siapapun teman kita, sahabat kita, saudara kita, mudah-mudahan hati kita atau feel kita tahu nih kayaknya lagi depresi nih atau stres gitu kan. Tolong bantu, kasihan bener. Takutnya ini terakhir yang psikis, pada kasus ekstrim muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan mencoba bunuh diri. Ini yang paling fatal ini. Itu Siap. pengalaman kita jadi. Next, Pak, yang nomor 8 ada nggak ciri-cirinya? Nggak, ini langsung ke segi ke gejala fisik teh. Oh, boleh Pak. Yang satu selalu merasa lelah dan tak bertenaga. Kedua, tidak berselera makan. Ketiga, insomnia atau malah hipersomnia. Ketiga, insomnia atau hipersomnia. Keempat, pusing dan nyeri, tetapi penyebabnya tidak jelas. Pusing dan nyeri, tetapi penyebabnya tidak jelas. Kelima, gerak tubuh dan cara bicara yang cenderung lebih lambat daripada biasanya. Gerak tubuh dan cara bicara yang cenderung lebih lambat daripada biasanya. Keenam, kehilangan gairah seksual. Tete ketawa dia. Berarti yang selalu on fire ya, berarti nggak ini ya? Ya. Nggak depresi. Ketujuh, berat badan yang berubah. Ya mungkin berubah naik atau turun, Pak? ke kurus ya, ke kurus ini. Berat badan yang berubah. Nah, itu diantaranya ciri-ciri secara psikologis dan secara fisik. Mudah-mudahan dipahami ketika ada gejala yang barusan disebutkan, mudah-mudahan ini jadi kita waspada lah gitu. Iya betul. Gimana Pak? Itu tadi kalau Bapak cara keluarnya dengan dimotivasi Ya. sama adalah ya orang terdekat lah gitu. Orang-orang terdekat yang memotivasi. Selain motivasi, apalagi Pak untuk bisa Bapak waktu itu bisa akhirnya keluar dari depresi ini? Jadi ya intinya Allah tolong gitu teh. Allah tolong dengan memberikan sadar, menyadari, beristighfar, oh ini salah gitu. Kalau ini salah gitu, beristighfar, kita mandi, terus kita sholat, terus kita dzikir. Sambil nangis teh ketika udah dapat taufik hidayah dari Allah, ketika itu menyadari itu salah. Kita dzikir dengan sepenuh hati, nangis teh bener. Nangis nggak kuat gitu. Akhirnya alhamdulillah tenang. Gitu. Kalau yang dari buku tadi untuk keluar dari depresi ini apa Pak? Tadi salah caranya ya, Pak? Ya diantaranya jangan sungkan untuk bercerita teh. Kalau kita perlu nangis, nangis aja nggak apa-apa, jangan tahan.
kalau perlu dengan menangis untuk meringankan beban, menangis aja nggak apa-apa, silakan menangis gitu. Jangan ditahan nangis. Terus kita berbagi ataupun berkomunikasi dengan orang yang dekat, yang terdekat gitu ya, orang yang bisa dipercaya, keluarga, kayak teman gitu. Ungkapkan aja nggak apa-apa. Jadi ingat kata Kang Vidi, jadi nggak setiap orang yang curhat itu minta solusi, enggak. Pingin didengar aja gitu teh. Jadi nyambung ke yang bahasan Kang Vidi kemarin waktu kita bahas di sana di Cimahi gitu. Jadi ketika ada teman yang curhat, nggak sepenuhnya ataupun seharusnya minta solusi, enggak. Pingin curhat aja, ngeluarin unek-uneknya gitu. Jadi ngemplong gitu. Plong gitu kan, ngurangi bebannya. Nyambung ke yang kemarin. Siap, nuhun. Ya. Jadi teman-teman tadi mangga yang boleh share, Pebi mana dari ciri-ciri tersebut yang tadi Kang Pep gimana Pep? Kang Pep Itu pernah ngalami atau lagi ngalami nih yang gimana? nomor terakhir ya Pak? kecuali nomor terakhir. Kok bisa? Yang mana? Yang nomor 6, nomor 7 nih. Nomor 6, nomor 7. Yang paling terakhir lah pokoknya itu. Nomor Yang 6. Berat badan yang terakhir mah. Ya, yang psikis ataupun yang fisik Kang Pep? Fisik sih, kalau psikis mah alhamdulillahnya gitu. Berat badan berubah gitu, jadi gemuk gitu. Oh iya, Iya. Nah, bisa gitu Kang Febi. Depresi juga bisa gendut loh. Jadi kurus. Bisa kurus, bisa gendut. Iya, bener Kang, dia bisa gendut, bisa kurus. Kadang daripada stres, mending makan aja gitu kan. Makan. Iya, ada. Ke bawah ternyata dua-duanya bisa ya. Iya, bisa Kang Febi ternyata. Iya. Jadi ambigu saya yang mana ini ya? Yang mana coba? Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi nggak atau di sharing gitu? Kayaknya kayak gitu ya. Salah satunya tadi yang Pak Yoko bilang tuh berani share ya, cuma pengen didengar aja. Tapi untuk orang-orang yang khusus dalam artian kalau menurut kepribadian yang kemarin kita tes tuh ada yang introvert sama ekstrovert ya. Orang introvert tuh jarang mereka mau share kalau benar bukan ke orang-orang yang emang mereka percaya ya. Betul kan, Febi? Oh iya Merasakan tuh. itu. Ya. Saya pun juga kadang introvert, kadang ekstrovert sih. Dua saya. Ambivert. Kalau muncul lagi introvertnya udah ya udah aja. Kadang kalau nggak ada yang sama sekali kita bisa pegang, mending diem aja gitu. Kalau pas ekstrovertnya keluar, diceritain itu ke siapa. Tapi jarang sih kita. Saya dominannya ke introvert. Bagaimana Teh Yoyo gimana Teh? Kalau pas posisi ketika muncul ciri-ciri yang tadi Pak Yoko sebutkan gitu. Biasanya gimana Teh? Oh Teh Yoyo. Menyendiri saja. Atau nggak pernah ya? Pernah, Kang. Jadi kita menyendiri dulu. Dan biarkan waktu yang menjadi penemunya. Boleh tuh jadi tips. Tapi Ya, nggak boleh lama-lama juga ya. Ya, tapi yang saya rasakan itu tuh karena jadinya berlarut-larut, jadi kita tuh kehilangan banyak peluang, Kang. Yang sebetulnya kita bisa jadi lebih produktif karena teralihkan energinya memikirkan yang berlarut-larut itu, ya jadinya kita kehilangan peluang itu. Itu yang dialami. Mudah-mudahan ke depannya yaitu bisa belajar berbagi gitu, mulai bisa membangun komunikasi seperti itu. Siap. Terima kasih Teh Yoyo. Dari yang lain bagaimana, ada yang mau di-share? Yo, mangga. Ini jiwa-jiwa yang lelah tuh keren sekali. Teman-teman ingat nggak bahasan siapa ya yang iya gitu atau siapa ya? Yang ekspektasi versus reality. Nah, mungkin jiwa-jiwa yang lelah ini salah satunya yaitu tidak bisa menerima realitas yang terjadi karena terlalu tingginya ekspektasinya. Ya seperti itu. Betul, Teh. Betul. Nah, kemarin di pas training PPPA kemarin ya, diingatkan lagi bahwa apapun yang terjadi pada kita itu adalah yang terbaik dari Allah.
harus diyakini itu kita punya Allah sebagai orang yang beriman. Kemudian ketika kita melakukan ikhtiar untuk keluar dari masalahan ataupun punya harapan, selalu libatkan Allah dalam setiap ikhtiar kita. Dan apapun hasilnya, karena tidak semua sumber daya bisa kita kendalikan, maka titipkanlah itu kepada Allah. Dan itu mudah-mudahan bisa jadi bisa jadi alat untuk menghindarkan kita dari depresi seperti itu. Ya mungkin teman-teman ada yang sudah merasakannya, atau mudah-mudahan bisa juga dipraktikkan. Pertama itu husnuzon, yang kedua ikhtiar kita pastikan libatkan Allah, apapun hasilnya kita serahkan lagi kepada Allah. Terima kasih. Luar biasa. Wih, tepuk tangan dulu dong buat Teh Yoyo. Luar biasa Teh. Itu mengena sekali ya. Ke saya sih terutama. Benar-benar Teh. Iya, itu kadang yang kita lupa tuh ya. Saya lupa, maaf. Yang saya lupa itu benar-benar Teh. Terima kasih Teh. Mangga yang lainnya. Ya Teh Yoyo tuh kemarin ikut pertemuan PPAT apa ya namanya? Jadi undangan dari PPA, PPA. Pola Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Oh. Pola Ya, pertolongan salah Allah. satunya itu dan nyambung banget nih ke sini. Nggak Tapi ngajak yang lagi. lain juga insya Allah ada nyambungnya. Luar biasa karena ini bentuknya pola, jadi insya Allah bisa diaplikasikan di bidang seperti itu. Boleh tuh Teh, share yang kemarin didapat dari pertemuan kemarin, apa aja polanya yang bisa di-share ke kita. Ya, jadi teman-teman, kemarin itu tuh ada 5 prinsip. Suara saya ada nggak ya? Karena di sini putus-putus sepertinya. Iya, putus-putus. Iya, tapi putus-putus. Sedikit putus-putus. Sama Teh Yoyo udah di off-cam juga. Putus-putus. Coba dimatiin ininya Teh, cam-nya, off cam. Nah, coba Teh Yo. Ya. Masih putus-putus nggak teman-teman? Lebih lancar. Lebih lancar ya, alhamdulillah. Jadi kemarin tuh alhamdulillah hadir di kelas tersebut. PPPA itu kayak lembaga pendidikan, lembaga training ya lebih tepatnya di sana. Jadi selama seharian itu tuh kita tuh membahas 5 prinsip untuk menjemput keberuntungan dan kesuksesan gitu ya. Yang pertama itu kita harus menyadari bahwa diri kita itu hamba yang punya masalah dan punya keinginan. Gak ada suaranya Teh Yo? Ya, keinginan maupun masalah itu adalah sesuatu yang bisa kita selesaikan semata-mata hanya dengan pertolongan Allah seperti itu. Jadi kita tuh sebagai hamba tidak ada daya, tidak ada upaya jika Allah tidak mengizinkan. Nah, untuk menjemputnya, pertama, aktivitas yang kita lakukan pastikan niatnya lurus, kuat, dan murni. Kalau bisa, niatnya itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi luaskan niat itu untuk misalnya kebahagiaan ke orang-orang di sekitar kita, kebermanfaatan kita untuk lingkungan, kemaslahatan kita untuk umat. Pertama itu luruskan niat, kuat, murni, dan luaskan niat tersebut tidak hanya untuk diri kita. Kemudian yang kedua, yaitu ikhtiar iman maksimal. Ini intinya adalah 2T. Temani dan titipkan. Temani itu artinya kita memohon kepada Allah, apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan melibatkan Allah, ditemani Allah, dan apapun yang ada di luar kendali kita, kita titipkan kepada Allah. Seperti itu. Ada doa yang mencakup
poin 2 ini yaitu bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jadi awali aktivitas kita dengan menyebut nama Allah dan serahkan hasilnya kepada Allah, insya Allah itu yang terbaik dari Allah. Yang ketiga yaitu berprasangka baik. Kemudian yang keempat itu adalah kita pastikan total grateful, tulus tanpa modus. Apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Jadi kalau kita tulus, jika kita juga akan kita memberikan tulus, kita juga insya Allah akan menerima ketulusan. Kalau kita modus, ya mungkin akan sesuatu terjadi kepada kita. Yang kelima, membuka semua pintu rezeki. Kuncinya itu adalah beli dengan amal. Itu aja sih 5 poinnya. Teh Yo, yang 5 barusan keputus, suaranya bisa diulang. Membuka semua pintu rezeki dengan membelinya dengan amal terbaik yang kita bisa lakukan. Baik sedekahnya, baik sholatnya, baik bersilaturahim dan sebagainya, seperti itu Teh. 5. Ya, itu ada modulnya Teh? Modulnya tidak ada Teh. Itu apa catatan Teteh? Ya, kita kayak diberi worksheet kayak gitu, apa tujuan hidup kita, kemudian mengapa kita harus perlu pertolongan Allah, seperti itu. Oke, siap. Nuhun Teh Yoyo, luar biasa. Sayang ya kemarin aku nggak ikut ya. Nanti ada kelas lagi Teh. Kapan Cina? Belum tahu, insya Allah nanti diinfokan lagi mungkin. Ya insya Allah nanti ikutan ya, biar dapat pertolongan Allah. Mangga Kang Peb. Siap. Atur nuhun Teh Yoyo. Luar biasa ya. Ada 5 poin tadi. Saya mau nyatat, pulpennya nggak ada. Nanti minta catatannya ke Teh Yoyo. Atur nuhun Teh Yoyo. Dari yang lain, bagaimana? Itu nyambung banget ya dari yang Pak Yoko diambil alih, itu dilanjutkan sama yang Teh Yoyo. Berhubungan sekali ya. Apa namanya tuh yang tadi ada trouble dan ini ada apanya? Solusinya lah kalau kita bilang. Alhamdulillah dapat nih poin-poinnya, luar biasa pagi ini. Enggak, dari yang lain ada yang mau ditambahkan lagi atau yang mau di-share? Iya, enggak. Kalau belum nambahin sedikit ya Kang Febi. Siap Kang. Ini biasa tadi ya, berdasarkan pengalaman gitu. Karena pasti kalau menurut Akang gitu ya, hampir dari semua kita gitu ya pasti pernah mengalami depresi ya teman-teman, gitu kan. Apapun apa namanya peristiwanya gitu ya, fenomenanya gitu kan. Nah, salah satu apa namanya pakar gitu ya menginformasikan bahwa depresi itu kan ada energi yang mengendap dalam diri, yang mana kita nggak bisa menyalurkannya gitu. Ya, kan kita tahu bahwa segala sesuatu di alam semesta ini kan energi ya. Itu di fisika kuantum yang terbaru kan ada ya, gitu kan ilmuannya. Nah, gimana caranya nih energi yang terpendam dalam diri itu tersalurkan gitu teman-teman. Makanya tadi ya, coba kita lihat nih ciri-ciri fisiknya, kan ada di situ ya. Nih, selalu merasa lelah dan tak bertenaga gitu kan ya, tidak ada selera makan, insomnia, bahkan ada hypersomnia juga ya, pusing dan nyeri yang nggak jelas. Sekarang tubuh tuh nggak enak gitu kan ya, akan sering gitu kalau lagi ada masalah atau lagi ada emosi yang terpendam itu di dada tuh nggak enak gitu ya, kayak cekit gitu kan, ada lambungnya juga nggak enak gitu, perut yang biasanya sering nggak enak gitu kan. Nah, terus gerak tubuh dan cara bicara lebih lambat dari biasanya gitu kan ya. Kayak nggak bertenaga gitu kan, termasuk kehilangan gairah seksual gitu ya. Pernah mungkin ya dari kita gitu kan. Dan yang terakhir berat badan yang berubah. Nah, kalau kata guru, salah satu guru ya, jadi ada
bentuk pengeluaran energi yang disebut dengan katarsis. Ada yang pernah dengar nggak? Katarsis? Ya, ada yang pernah dengar? Pernah mengalami atau baca gitu ya? Tulisannya katarsis. Ini keren sih ilmunya gitu kan. Nah, jadi katarsis itu apa sih, Kang? Katarsis adalah seni mengeluarkan energi yang terpendam di dalam diri gitu. Tadi secara garis besar udah di-share gitu ya sama teman-teman gitu ya. Kayak misalkan kata Pak Yoko, menangis gitu ya. Itu tuh mengeluarkan energi yang terpendam loh, teman-teman. Ya, pernah nggak ngerasain ya ada suatu masalah, habis nangis teh kayak itu lega gitu. Yes. Kang, pernah ngalamin ya? Pernah lah, kita hampir semua kita pernah ya, gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua, tertawa. Tertawa pun bisa loh ternyata. Makanya kalau Kang dulu ya, bahkan sampai sekarang pun masih diterapkan gitu ketika ada masalah apapun itu ya. Masalah itu kata Theo adalah gap antara ekspektasi dengan realita. Betul sekali gitu kan ya. Banyak keinginan kita yang nggak sesuai gitu kan. Kita kan pasti kesel ya. Nah, kalau Kang misalkan lagi kesel loh gitu ya. Cari humor gitu tuh. Ya, di YouTube kayak gitu kan. Atau di IG Reels atau di TikTok gitu kan. Nah, itu bisa ya. Jadi ketika kita ketawa tuh coba aja itu ringan gitu kita tuh. Ya. Bahkan ada namanya di tradisi yoga namanya yoga tertawa, teman-teman. Jadi ketawa hihihi hahaha hohoho. Itu ada fungsinya masing-masing ternyata gitu. Setelah diteliti secara sainsnya gitu kan. Ya. Kalau misalkan kita lagi sakit kepala nih ya, katanya biar cepat hilang ketawanya harus hahaha gitu. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan sakitnya di leher di sini gitu, kalau ketawa itu yang bagus tuh ho katanya gitu. Ya jadi masing-masing ketawa tuh beda-beda ternyata ya. Ada fungsinya. Yang ketiga teriak. Nah, gitu. Yang suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi siapa? Ya mungkin pernah kan atau misalkan kadang kita kan butuh space yang lebih luas ya. Entah ke mana misalkan healing gitu kan. Kan kadang kita pengen teriak gitu teman-teman ya. Itu tuh mengeluarkan energi juga ternyata. Habis teriak tuh kayaknya plong gitu tuh. Itu boleh ya. Jadi nanti bisa dicoba ini kan apa ya penerapan yang bisa dilakukan langsung ya ketika kita apalagi kesal banget gitu ya. Karena itu energi yang terpendam loh. Jangan disimpan itu jadi penyakit guys. Seriusan. Ya, cobain deh. Terus yang selanjutnya menulis jurnal. Itu bisa ya. Biasanya kan introvert nih orang-orang introvert gitu kan. Dia nggak mau cerita, dia nulis gitu ya. Ternyata menulis itu apa ya mengeluarkan energi kita gitu. Unek-unek kita tulis. Itu ada, itu juga bisa dipakai ya. Orang-orang introvert biasa nulis. Atau dengerin musik. Akang juga gitu ya, kalau lagi kesel gitu ya, dengerin musik-musik yang memang gue banget gitu ya. Bahkan bisa sampai nangis gitu teman-teman, nyanyinya itu. Tapi setelah itu tuh plong. Pernah nggak? Ada yang pernah nggak? Ya, gitu kan. Jadi nyanyi lagu yang gue banget gitu. Kayak itu aku tuh pengen melampiaskan dengan lagu itu gitu ya. Nggak usah ke orangnya gitu ya, ke tembok kayak ke apa kayak yang penting keluarkan gitu. Sampai nangis itu biasanya itu. Nah, habis itu tuh plong kayak gitu tuh. Ya itu bisa juga. Atau bercerita dengan teman juga bisa. Ini orang-orang ekstrovert ya biasanya ya, tadi ya. Ceritain gitu kan ke sahabat ya. Yang memang bisa dipercaya gitu. Yang kemarin kata Kang Vidi teh ya. Ceritalah ke siapa aja tadi tuh. Orang yang dipercaya kan, gitu kan, yang mau mendengarkan, yang peka, ya. Kemudian yang kompeten gitu ya. Kalau bisa mah yang seperti itu. Kurang lebihnya. Atau gambar nih, nyoret-nyoret itu bisa ternyata ya. Gambar-gambar gitu ya. Kayak Koko tipikalnya kan memang suka ngegambar gitu ya. Itu bisa coret-coret ya. Nonton TV juga bisa ya, gitu kan. Olahraga juga bisa ya. Termasuk ngoceh-ngoceh yang nggak jelas juga bisa. Ya kalau ini metode yang paling gampang dipakai sih ketika dulu ya kan pernah merasakan itu gitu kan. Kamar mandi ya, nyalain keran yang sekeceng-kencengnya gitu kan. Terus celupin muka ya ke air terus gumam wah gitu tuh. Wah, kayak teriak gabungan antara nyanyi macam-macam. Habis itu tuh plong gitu. Lega gitu tuh. Ya, ini itu sih jadi teman-teman sekali lagi banyak cara untuk bisa mengeluarkan energi yang terpendam dalam diri ya. Karena itu kalau kita pahami secara netral itu just energi gitu kalau kata guru ya. Ya, itu hanya energi gitu tuh. Ya.
karena kamu bukan pikiranmu, kalau kata teis dia ya. Kan kita tuh bukan pikiran kita. Betul, kita tuh kesadaran gitu. Ini yang apa sedikit lebih tinggi ya, gitu kan. Aku bukan pikiranku, buktinya apa? Sedih, senang, berubah, gitu kan. Bukan kita ternyata. Dia mah hanya lewat gitu kan. Nah, lewatnya inilah ketika masuk ke dalam tubuh kita ya, kalau itu yang bentuknya yang dalam tanda kutip negatif, sebenarnya nggak ada yang negatif ya, negatif gitu kan. Keluarkan gitu tuh. Dengan katarsis tadi ya, beragam caranya itu ya. Itu sih kurang lebih kan Feby, isi kepanjangannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-temannya. Ayo sama-sama belajar kita juga. Gitu, hatur nuhun. Mohon Kang Tio tipsnya katarsis ya. Katarsis namanya itu. Katarsis, siap. Gimana teman-teman? Penjelasannya itu luar biasa dari 3 narasumber kita dapat nih. Dari Pak Yoko, Teh Yoyo, Kang Tio nih luar biasa hari ini. Mau ada yang tambahin lagi sok, jadi 4 narasumber juga nggak apa-apa nih, ada waktu kan nggak Kang? Kalau yang lagi viral itu healing itu gimana? Healing katanya. Ya. Healing. Mangga teteh nih yang sering healing teteh nih. Healing teh. Waduh. Koko yang barusan healing mah kemarin tuh. Koko yang kemarin healing. Dipila. Oh iya benar. Habis healing. Healing ya healing apa sih? Sebenarnya kan konsep healing itu emang konsep healing mah emang konsepnya anak-anak zaman sekarang. Namanya aja healing. Sebenarnya dari zaman dulu udah ada, mungkin cuman penamaan healing ini baru-baru ngetren saat ini gitu. Jadi itu jadi healingnya setiap orang sih beda-beda ya, jadi nggak harus sama. Misal kayak ada banyak orang yang juga yang healingnya cuma cukup di tempat tidur ya healing buat dia mah gitu, nggak harus keluar, apalagi nge-mall ngabisin duit ya healingnya hilang, peningnya yang datang gitu kan. Ya healing katanya juga healing terbaik itu adalah adanya dalam tahajud kan. Healing itu kan sebenarnya penyembuhan ya dari kata heal kan. Ya balik lagi ke setiap orang tadi, konsep-konsep yang tadi itu healing namanya, konsep yang Teh Yoyo tawarkan, yang Kang Tio tawarkan itu healing gitu. Jadi ada healing yang memang harus keluar ke alam, walaupun cuman ke ke sawah gitu atau ke hutan gitu. Ya healing gitu. Kalau zaman kita namanya galau. Apa? Kalau zaman kita namanya galau ya Teh ya dulu. Enggak beda. Kalau galau beda. Oh, penyakitnya Kak. Kalau penyembuhannya healing tuh cara penyembuhannya. Cuman kalau makna sekarang tuh healing lebih ke aktivitas keluar rumah, menikmati alam, piknik. Kalau sekarang tuh healing tuh ke piknik gitu ya. Piknik keluar kalau sekarang ya, padahal healing nggak harus seperti itu gitu. Lakukanlah dengan tadi sudah banyak cara-caranya. Terus yang memang itu tuh cocok di kita, yang memang efek penyembuhannya cepat gitu. Kayak aku sebenarnya kalau lagi mumet itu, kalau misalnya kita harus selalu traveling ya, belum merencanakan perjalanannya, sebenarnya nambah mumet ya, apalagi buat ibu-ibu yang punya anak gitu kan. Sebenarnya untuk traveling itu bawa anak 2, bajunya banyak, di sana malah ngasuh gitu kan, belum ngasih makan dan lain-lain. Sebenarnya kalau traveling itu bagi ibu-ibu nggak selalu 100% healing gitu ya, malah kadang-kadang nambah ribet gitu. Jadi kalau kayak aku sih healingnya ya cukup sepedahan keluar ke alam gitu ya, berkeringat, balik lagi udah lebih baik lagi. Atau kalau mumet-mumet banget tidur seharian gulang-guling, habis itu beres. Jadi kembali lagi ke cara masing-masing sih. Ya. Tuh. Betul. Healing tuh mengembalikan keseimbangan mind, body, spirit kita, Teh Yo. Itu kalau kata guru mah. Karena kita terdiri dari 3 komponen, teman-teman, ternyata. Makanya tadi kan ada penyebab psikologis ya, mental, dan fisik gitu. Nongolnya itu kan. Karena kita ada 3 sebenarnya. Ya, kalau dipermudah lagi ada 2 gitu kan, ada jasmani, ada rohani. Ya, secara rohani tadi disebutkan gejalanya yang muncul adalah psikologis itu. Ya. Ada berapa tadi tuh yang Pak Yoko ada 7 ya? Nah, itu kan. Itu keluar. Ya, itu kelihatan gitu secara fisik ya, secara psikis, secara psikologis gitu kan, selalu merasa bersalah, putus asa gitu ya, dan lain-lainnya, cemas, khawatir. Secara mental itu. Secara fisiknya yang tadi. Ya, ada berapa? Ada 7 juga ya. Nah, ini.
yang nggak selera makan dan lain-lain. Nah, healing itu adalah mengembalikan keseimbangan ya di mental, psikologinya, di fisiknya, dan spiritualnya gitu tuh. 3. Ya. Nah, yang kemarin Teoyo PPA itu spiritual banget itu tuh. Ya, gitu kan. Ketika 3 komponen dalam diri kita itu seimbang, kita sehat, holistik sehatnya itu teman-teman. Ya. Karena dulu dikira Akang tuh kalau misalkan sakit fisik tuh ya fisiknya gitu yang harus diobati, ternyata nyambung gitu kan ke psikologi dan ke spirit kita gitu tuh. Gitu katanya ya. Jadi 3-tiganya ya kalau diobatinnya gitu biar sehatnya holistik gitu, komprehensif ya keseluruhan. Gitu. Mangga ada lagi yang mau share nih, siapa nih? Koko belum ya? Belum. Belum, yang lain juga belum. Yang habis healing nih, Koko gimana kok? Koko yang habis healing. Berarti yang sering healing sering depresi kan? Kenapa kok? Kalau gini sih, kalau Koko sebenarnya healing Koko tuh ke kamar mandi aja, nyalain shower, mau dingin airnya dingin sekalian atau enggak yang panas sekalian, itu udah cukup sih kalau buat Koko mah. Malah Ya, betul betul. kata Teteh, kalau keluar tuh kadang kita bukannya healing malah nambah masalah ya Teh ya. Nggak pusing ya? Jadi nggak seanak. Jadi emang kalau keluar tuh bukannya healing ya Teh, tapi nyenengin keluarga sih. Ya, ya. Nah itu ya betul teman-teman. Jadi masing-masing dia punya preferensi ya, beda-beda loh. Ya, jadi jangan disamakan gitu kan. Bahkan saling menjajah, nggak harus begitu gitu kan. Ya masing-masing kayak menu makanan lah ya. Ada yang disukai, ada yang kurang disukai, gitu-gitu sih. Dan mandi itu luar biasa loh, seriusan. Ya, makanya kenapa kita disuruh wudhu kalau lagi bermasalah, lagi marah gitu, disuruh wudhu, bahkan disuruh mandi karena benar-benar bisa salah satu alternatif ya. Enggak, Pak. Untuk Wudhu aja, menikahkan. mandi enggak. Aku nggak suka Oh, mandi, mandi. Pak. Oh, iya ibu nggak Mandi, suka ya iya. ibu. Bagi aku Iya. mandi keseringan tuh nambah masalah. Oh, masalah. Pak Jati Itu dia. ditemani Apa, Teh? kayaknya mandinya. Iya, sama ikan. Aku tuh kayak mandi itu buat aku harus mengeluarkan energi yang banyak gitu buat aku tuh. Jadi kayak nyiapin air angetnya gitu kan. Kalau nggak pakai air anget dingin, udahlah energinya habis gitu. Jadi cukuplah sehari sekali lah mandinya pokoknya. Tayamum aja Teh jadinya. Beli shower. Ya, kalau bisa nggak mandi sih nggak mandi. Sebenarnya kalau lagi nggak ngapa-ngapain ya nggak mandi gitu. Itu kan benar kan setiap orang tuh beda-beda gitu, nggak sama gitu. Koko dengan mandi, kalau aku dengan mandi itu malah nambah masalah. Masalah. Iya, karena kan energi untuk mandi itu luar biasa bagi aku ya. Iya. Mungkin ada juga teman-teman yang nggak suka mandi ya, ada. Nggak ada ya? Hah? Siapa yang Siapa yang nyiptain mandi ya? kan ada temennya kan. Siapa yang ciptain Sampai kata mandi? mama aku kayak anak kucing gak mau mandi, disuruh mandi. Kena air. Sama pasir jadi mandinya. Iya. Enggak lah. Yang guling-guling Kantor ada pasir. Ada pasir tuh. Buat Tia emang sengaja beli. Tuh ada temennya, jadi ternyata bukan aku yang ini, tapi memang banyak kok di belahan bumi ini yang nggak suka mandi sebenarnya, yang menganggap ritual mandi itu sesuatu yang berat gitu. Dari zaman dulu. Koko Jadi juga, kalau mau Teh. berangkat, Koko juga awalnya sama Teh. Mandi itu agak males gitu ya. Cuman semenjak beli shower tuh yang ada kita bisa setting kan, ada yang airnya kenceng, ada air yang kayak air mancu, air terjun itu ada Teh. Kayak air terjun. 1.000-an. Nah dari situ asli air terjun gimana? sorotan itu kayak air terjun. Betul, Baru betul, kerasa betul. ini kayaknya nikmat banget nih kalau mandi kayak gini terus. Oke. Berarti kalau pakai gayung enggak lah ya? Pas kemarin Soalnya pakai gayung nggak enggak kok. pakai gayung. Ya kalau mau healing nggak pakai gayung, Pak. Pakai gayung susah ya. Jadi pas kemarin ke air terjun tuh rasanya kayak ini kayak di kamar mandi rumah nih gitu. Widih. Keren banget tuh. Penasaran Sekarang kamar udah mandi canggih. Koko kayak gimana sih air terjun, kamar mandi kayak air terjun tuh baru. Boleh Teh. Kayak tembus langit gitu deh kayaknya. Nanti di Kalau videoin mandi ya. Air hujan masih. Jadi videoin pas Koko mandi, jangan. Ya, jangan, Pajis. Kayak belakang Tio aja lah. Keren kok kamar mandi. Nyari di Shopee kok itu kok. Saya juga mau Tokopedia, Bang. Tokped.
showernya. Iya enak loh, disemprotin ke badan, ke kepala. Nikmat. Harus instalasi nggak itu? Instalasi. Nanti wah di belakang. Kayak sales ya. Jadi gas mandi ini. Kayak masuk YouTube ini harus iklan. Ini ya. di record tuh, masih recording Oh, iya. tuh. Aduh, dikat ya Kang dia ya. Abah kalau deal komisi ya dari Kopo. Mana Oh, ada iya. waktu, mana Aku ada lihat waktu nih. Kang Tio ngekat ini pasti diupload semua. Iya. Nggak ada Kalau nih. enggak pengadaan tuh di kantor teh sang ini. Shower. Ada shower mah. Apa? Kok Ada kan juga. kenapa di kamar mandi yang ada? Orang lain udah kebelet. Kok masih healing di kamar mandi. Jam healing kok. Nunggu data cutting Feby wah Kan healing beda. banget. Ya itu berlaku buat Koko kayaknya. Kalau aku enggak sih, maksudnya kan kayak aku juga kayak maksudnya sering berpindah-pindah hotel dan mencari sesuatu yang tetap aja menurut aku mah malas aja mandi gitu ya. 5 menit 10 menit beres selesai gitu. Susah lah pokoknya mah mandi teh. Begitu ya. Kalau 2 hari, kalau misalnya nggak kemana-mana, Sabtu Minggu nggak kemana-mana, berarti Sabtu Minggu aku nggak mandi biasanya ya. Nanti aja Senin gitu. Ya begitu Tia, berapa hari Tia nggak mandi? Sempat berapa hari maksimal nggak mandi? Aku Skornya berapa Tia? sampai 3 hari pernah waktu nganggur. Iya, 3 Saking hari, malesnya 3 hari nggak mandi. ya. Aku juga sama sih, Nonton 2 drakor sampai ya Tia ya. 2 sampai 3 harian lah ya. Sama, Iya. nggak pernah lebih dari 3 hari. 2 hari rata-rata ya nggak mandinya. Begitu. Mungkin bagi yang suka mandi sehari 3 kali, 5 kali ada Kang Tio ya. Sehari berapa kali Kang Tio? 2 biasa aja normal. Orang Kalau lagi pantai stres bisa dulunya 5 kali kan. Kang Tia ya. Iya, itu bisa kalau. Iya. Kalau Iya. aku mah kalau nggak mandi tuh nggak bisa tidur teh, malah ya harus bersih kan baru bisa tidur gitu. Beda-beda sih emang tiap orang gitu ya. Gitu. Mangga ada lagi, Sok. Dari yang lain, yang belum nih teh. Siapa nih yang lain nih? Ya, ini dari depresi ke mandi ini gimana? Mandi. Sampai ke shower tadi. Pakai shower. Kang Ajis, yang lain gimana sih buat healingnya? Versi healing masing-masing gimana? Tuh kayak Koko tadi mandi, pakai shower. Kang Ajis gimana Kang Ajis? Cuma keluar aja nyari bubur yang enak Bubur. aja udah. Pagi-pagi hunting biasanya. Kalau nggak bubur serabi gitu, itu udah bikin happy. Iya. Bener-bener Kang Ajis. Abah anaknya baru 1, Bah. Iya. Coba aja bawa anak 3, bawa beli Anak bubur. 3 ya, beli bubur. Recet ya. Yang lain dong, yang lain share gimana cara healing kalian gimana? Tim Arya, gudang Arya, tuh. ngapain Arya? Arya. Saya mah ke belakang kosan, itu ada cartil, tinggal itu turun lagi gitu. Oh, Biasanya gitu teh. Kecartil ya. Cantik. Kosan. Kosan kan belakang kosan kan cartil, naik motor 500 meter udah balik lagi gitu. Oke. Makan Indomie ya di sana ya. Ya, Enak Indomie lagi gitu ngopi di atas. Indomie, teh jahe, turun udah lagi. turun, Mantap. turun lagi. Mantap. Lisa gimana Lisa? Gimana Teh Yo? Ya kirain nyari tempat yang tinggi tuh sana ke belakang. Betul ya? Iya ini lupa. Teh Lisa gimana Teh Lisa healingnya? Healing aku mah tidur. Tidur yang banyak, enak bisa bangun teh. Tapi 24 jam ya? Tidur, ya. Tidur 24 jam tuh Lisa. Sempat tidur, pernah tidur 24 jam? Enggak sih. Itu kayaknya Gak bangun-bangun. tidur Makan lebih dari 12 gimana? jam paling. Nggak makan, nggak minum gitu. Nggak kepikir. Kadang kalau stres tuh nggak kepikiran makan, suka lupa makan, tiba-tiba sakit, mahnya kambuh gitu gini. Keren Lupa itu ya. makan, lupa minum, lupa semuanya pengennya tuh tidur aja. Ada komunitas mah teh berarti kita nanti. Aku. Lisa gitu, anggota gitu.
Lanjut, ya. Kemarin itu di TikTok Cina baru putus dari pacar, caranya ambil obat tidur sampai 24 jam itu. Pas bangun-bangun rumah sakit itu. Pas bangun-bangun ternyata nggak ada chat dari doi, balik lagi nangis. Aduh, udah 24 jam capek-capek tidur ternyata nggak ada yang nyariin. Ada juga yang begitu. Teh Tia gimana Teh Tia? Kalau Lisa emang aku juga sih kalau berat-berat banget sama tidur juga kayak Lisa gitu. Kalau sedang masalahnya sepedaan, kalau berat tidur. Teh Tia gimana Teh Tia healingnya? Aku lari sih, lari, ngopi, sama kalau itu kayak ngebut-ngebutan di jalan aku. Kalau lagi di jalan. Iya, soalnya kan kalau misalnya aku udah mikir kayak self harm kayak gitu, aku nggak mau nyakitin lagi, udah mau berhenti gitu. Jadi aku kadang langsung lari kayak gitu. Kan kalau lari tuh hormon endorfinnya keluar kan, jadi bisa buat ngurangin rasa sakit sama bikin bahagia kayak gitu. Jadi aku biasanya langsung lari berapa kilo gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Anggap aja lari dari kenyataannya Teh ya. Ya. Alia. Kalau aku belanja Teh. Belanja healingnya. IKEA-nya. Jadi kalau suka ada barang yang pengen dibeli terus belum kebeli pas lagi stres, ya udah check out aja gitu. Oh gitu. Jadi ngilangin aja, jadi besoknya jadi produktif karena uangnya hilang. Bener. Bagus ya. Kreatif ya. Jadi nyari duit lagi. Biar semangat lagi ya. Motivasinya. Nah, jadi ada motivasi lagi. Anak kreatif ya, caranya sangat kreatif. Ya benar, check out pengen beli tas gitu yang seharga jutaan misalnya, lagi stres check out aja besok biar semangat lagi. Bisa jadi nih, bisa aku coba ya, aku juga punya banyak wishlist nih untuk di check out, belum check out biar semangat kayaknya. Unik caranya, bisa jadi inspirasi ya teman-teman. Sharing tuh kayak bisa jadi inspirasi. Kayak mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kayak gimana harus cara healingnya gitu, mungkin ini bisa jadi inspirasi. Teh Nika gimana? Kalau Teh aku masak Teh. Masak, iya. Masak dikontenin, terus itu tuh salah satu healing aku gitu loh Teh. Oh, Nika tuh jago masak? Enggak jago-jago amat. Suka masak? Bisa, ya suka masak. Ya, suruh bantuin Bibi nanti. Konten TikTok aku masak Teh. Oh gitu, suka masak. Atau boleh dong bikinnya bikin kontennya di kantor, makanannya bagi-bagi. Iya, ayo kita masak-masak di kantor. Kalau lagi galau ke kantor aja. Iya, siap. Masaknya. Iya, aku tuh suka masak, tapi nggak suka makannya gitu loh. Kalau aku yang masak, orang lain yang makannya gitu. Oh ya cocok itu. Saya yang makan. Cocok ya. Iya, nanti jadi chef di PPC. Boleh dong Nika gitu kan. Ada yang suka masak nggak suka makan ya? Makan nggak suka masak. Bagus tuh. Karena kenyang gitu, habis masak kan udah kenyang sendiri gitu, lihat adonan gitu tuh. Udah aja. Iya. Kalau lagi mau healing ke kantor aja nih Kak. Siap. Iya. Tapi siapa yang nyuciin? Gampang, ada Bibi. Yang penting makanannya siap. Man, dapurnya nggak Instagramable deh. Gak apa-apa kan. Instagramable. Iya. Begitu. Iya, siapa tuh nanti ya. Ini apa namanya? Jadi kalau lagi masak lupa masalah gitu. Gak lupa sih, tetap. Cuman itu tuh meluapkan gitu kayak happy, terus kayak kan si masakannya teh dicobain sama orang. Nah, orang itu tuh kayak enak loh. Jadi ke kitanya tuh kayak yang ngelepas
penat kita gitu kayak oh enak ternyata masakan kita gitu loh Teh. Tapi kalau udah bilang enggak enak orang. Nah itu. Siapa yang bilang lah. Tambah masalah yang ada ya. Tambah cabenya. Pusing aja pokoknya. Aduh gimana ya gitu. Enggak deng. Makanya seneng lah gitu kalau masak. Teh Ayu gimana cara healingnya Teh Ayu? Aku semua yang disebutin sih kan kadang tergantung siskonnya. Semuanya. Kayak aku suka jalan, aku suka masak, aku suka ngeliat-liat sambil belanja, aku suka ngobrol bareng teman. Pokoknya tergantung siskonnya. Suka gambar juga, suka beres-beres, suka mandi. Produktif sekali healingnya. Bisa ngapain aja. Cuma bahagia selalu ya Ari. Ya kalau lagi jadi langsung healing aja biar dia terlarut gitu. Oke, benar-benar. Jadi lebih bisa segala ya produktif Teh Ayu. Kok Teh Yoyo apa Teh Yoyo? Buka Excel. Emang mumet Pak. Ya transferan kok. Ada yang masuk. Nambah saldo. Bukan cuma Teh Yoyo, aku juga itu. Healing terbaik nggak ada lagi healing yang lebih baik dari obatnya ya. Transferan nggak ada. Aku ya jamin itu siapapun ya. Terima kasih Abah sudah mewakili. Iya. Wakil kita semua. Wakil kita semua. Tenoi, ke Tenoi belum berbagi. Oh iya Tenoi itu. Sama tim Kuda. Ya, Tenoi gimana Tenoi kalau healing? Kalau Nurma sih lebih ke jajan. Kalau jajan pergi keluar, terus kadang ngelihat orang-orang yang di jalan lebih banyak yang sulit berarti banyak orang yang lebih sulit dari kita gitu. Masalahnya lebih banyak dari kita, jadi lebih bersyukur ya. Berarti kita masih mending dibanding mereka gitu. Nah itu keren tuh. Iya. Itu keren. Iya. Aku juga kadang-kadangnya kalau lagi mumet nih Kang, kayak misal waktu masalah pandemi ya. Aku tuh suka searching maksudnya kejadian-kejadian di dunia ini yang lebih serem lagi, maksudnya lebih serem lagi dibandingkan COVID. Misal kayak Black Death tahun berapa tuh aku tontonin. Spanyol ya. Perang dunia aku tontonin gitu. Jadinya berpikir, oh ya COVID ini tuh nggak ada apa-apanya gitu dibanding Perang Dunia 2, dibanding Black Death waktu itu yang informasi masih terbatas dan lain-lain, atau krisis ekonomi tahun krisis ekonomi tahun 98, krisis ekonomi tahun 2008 gitu. Jadi kayak masalah krisis ekonomi kita karena COVID ini ternyata nggak lebih buruk nih daripada krisis ekonomi di negara yang pernah negara ini hadapi gitu. Jadi akhirnya ya bersyukurlah kita mah hidup di zaman ini di mana kita masih bisa Zoom gitu kan untuk menyelesaikan permasalahan, kita masih bisa WFH untuk bisa bekerja. Jadi akhirnya benar sih kata Tenoi, kadang-kadang melihat masalah orang itu gitu kitanya jadi lebih bisa bersyukur gitu. Ya, aku sih sebenarnya gitu kayak ya kemarin-kemarin kayak COVID itu gimana sih berakhirnya itu searching masalah dunia yang lebih berat atau masalah negara yang pernah dihadapi yang lebih berat gitu. Benar kata Teh Tenoi. Itu juga bisa salah satu solusi ya. Siapa lagi nih? Teh Lili. Itu Hani, Kania, sama Nesa, sama Sofi itu belum. Iya, siap nanti mereka terakhir ya. Teh Lili, gimana Teh Lili? Kok aku mah jalan-jalan sih lebih ke jalan-jalan sama motoran, terus ke daerah atas ke Lembang, biasanya gitu. Tapi sendiri gitu. Oh, enggak kirain mau berdua sama Arya tuh cocok. Malah nambah masalah kayak gitu. Iya. Jadi hanya sekedar menghirup udara segar, terus melihat pemandangan tuh udah ngerasa kayak, aduh, masih bisa menikmati nafas, terus masih bisa ya dikasih umur sama Allah gitu. Ya itu aku bersyukur dari situ gitu. Bener-bener. Itu salah satu cara efektif sih, bener. Keluar menghirup udara. Teh Linda gimana Teh Linda? Sama kucing healingnya? Healing sama Adele. Iya, aku di rumah aja mainan kucing, udah beres gitu. Tiduran sampai capek sendiri udah.
Simpel ya, Iya, simpel aku mah. Irit sebenarnya mah. Jangan banyak jajan, irit diem aja. Iya bener ya, sama Adel. Main kucing udahlah beres. Bener. Itu diam di rumah bener sih, tidak menambah masalah kadang bagi sebagian orang. Tiduran. Siapa lagi nih? Mangga tuh yang bertiga, yang berempat kalian, mangga. Siapa yang mau share? Tania tuh ngebut pakai motor king dah healingnya. Siapa? Tania tuh ngebut pakai motor king balap liar. Oh, Bohong. road race Di sirkuit Mandalika tuh Tania. Kalau aku mah healingnya paling kalau main volley aja, bisa pukul bola kan lagi emosi. Atau kalau di rumah bisa sambil beres-beres. Bagus beres. Sangat positif sekali. Iya sambil beres-beres kan sambil ini hilang. Awas jangan sambil marah-marah beres-beresnya ngebah. Ayo Vanessa. Kalau aku paling ngebantuin orang tua kalau lagi berkebun kayak gitu. Asik, mantap tuh. Arya mau bantu ya Arya. Nanam apa emang? Nanam sayuran. Oh sayur. Kan ya apa kan dia? Kalau aku main game. War. Main game sama ketemu pacar. Nambah masalah itu. Bikin masalah ya Pak. Iya, bikin masalah baru. Dari pelampiasan, Mbak. Iya. Healingnya anak muda mah beda, beda. Iya. Tidak berlaku bagi yang jomblo. Sopi. Mana? Healingnya ke gudang. Kalau nggak ke gunung tidur. Udah sih. Tidur. Kucing. Nggak dimainin kucing. Udah meninggal. Loh, meninggal. Kasihan banget. Bagus. Kucingnya bagus tapi kemarin. Iya. Pak Jis tahu kucingnya Sopi. Tahu waktu ke kantor itu ya. Iya, dibawa ke kantor waktu itu. Oh iya, waktu dibawa ke kantor, iya benar. Kucingnya Sopi. Dibawa aja Pi. Oh udah meninggal ya. Udah meninggal. Temenin si Adel. Bener. Iya, sok atuh. Enggak udah ya semua ya? Udah Dan belum? Ada ya? Udah semua. Ya, mangga ke host balik lagi mangga Kang Febi. Udah dapat banyak inspirasi nih. Masih di unmute, Kang Feb. Yap, alhamdulillah banyak banget tuh dapat tips-tips healing dari teman-teman ya. Ngomong-ngomong di kantor kita juga ada healingnya juga berarti ya harusnya. Ada Pak. Ada ya. Nonton nanti ya Pak. Lihat ya. PS5 Pak Ajis. Oh PS5. Iya ini kayaknya dulu ada yang mau pengadaan ya. Nonton aja dulu Pak. Iya. Sepakati itu mah bersama. Iya, sepakati bersama. Siap. Hacking lagi. Nah, kepandaian. Mantap tuh. Jangan ke gunung. Mau bisa lah diangkat aja nanti. Hackingnya di mana Pak? Bayoko pakai ojek, selesai. Limo hackingnya. Pak, tenang Pak. Ada teman Kang Pepi sama Kang Arya sama repot. Anak muda repot-repot gimana sih? Gengsi kamar Pak, makanya di duluan padahal meungap. Gengsi ku Payoko. Punya cekeleh ku Payoko. Padahal sama Pak, enggak Pak, pulang ke rumah langsung. 2 hari dah. Iya. Siap, alhamdulillahirabbil alamin. Pemaparan dari Pak Yoko, dari semua ya, dari teman-teman juga. Terima kasih semuanya atas tips dan ilmunya, sharingnya juga. Semoga hari ini kita dapat ya nilai-nilainya, poin-poin apa yang kita
ingin dapatkan gitu, dan poinnya menambah 1% minimal ya Teh Kang. Ya. Pengetahuan kebaikan dari diri kita itu kaizen ya, kaizen. Ya, kaizen. Nah, betul. Jadi kita tarik benang merahnya aja ya. Yang kita bahas tadi tentang intinya sih depresi ya masalahnya tuh. Itu depresi, terus itu masalahnya, terus solusinya tadi ada dari Kang Tio, ada alhamdulillah tentang apa tadi Pak? Katarsis. Katarsis. Iya, ingat ya katak aja. Ya, katarsis. Nah, ingat katarsis, kalau melihat ciri-ciri yang tadi teman-temannya ingat ya, yang dari psikis dan fisik gitu. Cepat-cepat katarsis gitu. Dan dari yang Teyoyo juga, ikutan juga kalau bisa. Dan healing gitu. Healingnya macam-macam lah, bebas ya itu mah. Disesuaikan dengan kita yang pengennya apa gitu. Siap. Alhamdulillah kita sudahi saja yang ini, Pak. Mangga kan. Ya. Siap, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke masternya MC Kang Tio, mangga. Iya, betul Kang Febi.